mempertahankan nilai sejarah ini urusannya adalah mau peduli atau tidak sebenarnya ya. Nama kayu tangan ini banyak versi lah ini. Ya kebenarannya tidak bisa diyakini 100% lah ya. Satu, ada versi yang mengatakan kayu tangan itu katanya nama sejenis tanaman. Dikatakan bahwa nampaknya pada masa itu ada tanaman ya di seputar sini yang orang menyebutnya katanya itu tanaman itu namanya kayu tangan. Saya sendiri belum pernah lihat kayak apa tanaman itu. Nah, yang kedua, ada dikatakan bahwa pada masa itu di ruas ini itu ada penunjuk arah gitu lah, penunjuk arah yang dibikin dari kayu begitulah. Penunjuk arah yang menuju kemana saya menuju tujuan-tujuan di seputar sini gitu ya. Dibikin dari kayu. Dari situlah kemudian ada timbul istilah kayu tangan yang seperti katanya penunjuknya itu bentuknya tangan begitulah. Ya versinya begitu yang saya tangkap dari cerita-cerita di lapangan itu. Tapi kebenarannya yang mana sebenarnya persisnya nama kayu tangan saya tidak yakin. Siapa yang mendesain tata letak Malang itu kita mesti bicara dua hal ini agak berbeda ya, karena pengertian yang kita dengar sekarang misalnya mengatakan bahwa Malang itu kota Belanda itu selalu mengacunya kepada Boplan 1 sampai 8 yang didesain oleh Kota Praja Malang pada waktu itu, direncanakan tahun 1917 sampai 1935. Tapi kalau kamu berbicara spesifik kayu tangan, nah ini perlu saya jelaskan, kayu tangan itu sudah ada sebelum Boplan. Orang dulu itu membangun jalan ini adalah memang jalan masuk dari arah utara Malang menuju ke pusat kota alun-alun. Kenapa? Karena pada masa itu 1700 akhir kan area Malang ini masih di bawah Bupati Pasuruan. Ya tentu saja karena secara administrasi seperti itu ya mungkin aja lah pejabat-pejabat pada waktu itu kalau misalnya katakanlah mau kontrol ke Malang ya melalui jalan mana ya, melintas jalan ini ya, mungkin pada waktu itu belum spesifik disebut kayu tangan ya. Bagaimana kemudian jalan kayu tangan itu berkembang ketika makin banyak orang Belanda mukim, terus keramaian itu makin berkembang di alun-alun, menuju ke alun-alun melintasi jalan kayu tangan. Nah bermukimlah orang-orang di seputar jalan kayu tangan ini, di kiri kanan ini. Kira-kira tahun-tahun mulai tahun 20-an begitu. Memang akhirnya kawasan itu agak berubah menjadi kawasan perdagangan begitu. Karena apa? Ya mungkin aja orang terus di depan area rumahnya itu bikin toko gitulah kira-kira gitu. Nah akhirnya terciptalah toko-toko yang berderet itu. Kawasan itu mulai redup tahun 92.
ketika di Malang itu pertama kali ada yang namanya ya plaza. Akhirnya keramaian itu orang berpindah. Orang tidak lagi ke kayu tangan ke toko-toko itu, tapi datang ke mall itu, ke plaza tadi. Sampai kemudian kira-kira tahun 2017 itu seperti yang diceritakan Pak Agung, bagaimana kota kemudian memikirkan untuk membangkitkan kembali kawasan itu. Kalau kita bicara bangunannya sendiri di seputar kayu tangan ya, kita bicara kayu tangan. Sampai hari ini kita masih bisa temui sebenarnya beberapa bangunan yang masih ada wujudnya, masih bisa dikenali, walaupun mungkin fungsinya sudah berubah. Nah, satu yang paling ikonik mestinya ya, nih. Bangunan ini dibikin di masa pemerintah Kota Praja Malang, kira-kira bangunan ini sekitar tahun 30 awal. Yang dibangun duluan itu yang sisi selatan ini. Baru kemudian sisi utara ini. Ini tidak dibikin berbarengan, ya rentangnya dekat ya, tapi tidak berbarengan. Bangunan ini, kedua bangunan ini sebenarnya dibangun tujuannya apa sih? Tujuannya ini gapura masuk ke wilayah yang baru. Memasuki daerah ini kan ini kawasan baru, dirasa perlu bikin semacam penanda gitu ya. Penanda itu ya gapura gitu ya. Gapura jalan kalau sekarang ya kamu tahu sendiri gapura ya seperti itu ya, tapi zaman itu orang pemerintah Kota Praja waktu itu membangunnya itu membuat gapuranya berupa dua bangunan yang mengapit jalan ini. Ini kan jalan Semeru nih menuju ke barat. Jadi dibikin, kamu bayangkan membuat gapura yang wujudnya bangunan kayak gini kan, berarti ya apik banget lah. Banyak bangunan di Malang ini yang terinspirasi dengan gaya desain yang dikenal pada masa itu sebagai desain New Bowen. Arsitek Belanda itu membawa kaidah-kaidah arsitektural barat, tapi kemudian ada hal-hal yang menyesuaikan dengan kondisi tropis, misalnya atapnya kemiringannya, derajat kemiringannya tinggi karena curah hujan tinggi supaya airnya cepat tidak bocor gitu ya, cepat turun. Kemudian jendela-jendela yang besar karena apa? Udara tropis panas sehingga perlu sirkulasi yang bagus. Jadi ketika itu gayanya banyak desainnya adalah menyebutnya desain New Bowen ya. Kemudian banyak kembangannya, banyak turunannya. Salah satunya juga ada gaya-gaya gotik di situ. Kemudian ada gaya neogotik. Dari neogotik berkembang lagi menjadi Art Deco. Yang kalau Art Deco itu yang di sini yang peninggalan yang paling Art Deco di Malang ya kantor gedung PLN itu. Itu paling Art Deco. Kalau di dalam di kampung justru masih banyak kita temui rumah-rumah yang gayanya lebih tua daripada gaya tahun 30-an, gaya-gaya tahun belasan, tahun 20-an masih banyak di dalam itu. Rumah-rumahnya masih ada sentuhan gaya Indis. Indis itu lebih tua dari New Bowen sebenarnya. Gaya Indis itu lebih apa ya? Kalau ada sentuhan-sentuhan mengadopsi dari rumah-rumah Jawa gitu lah.
seperti itu. Di dalam masih ada beberapa yang masih ada terasa indisnya. Biasanya ketemu apa? Ada pilar-pilarnya. Oh iya. Ada teras yang kemudian ada pilarnya gitulah. Nah itu ada beberapa rumah di dalam yang seperti itu. Merevitalisasi kayu tangan ini ada beberapa dasar hukum yang perlu diketahui. Yang pertama adalah adanya peraturan daerah yang mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018 sampai 2023. Kayu tangan ini lengkap secara kawasan lengkap. Yang pertama ada masyarakatnya, ada koridornya, kemudian ada pengusahanya, dan tidak jauh dari itu ada pusat pemerintahan. Dan yang paling penting lagi, kayu tangan itu merupakan jalur poros utara selatannya Malang. Nah, dari kesesuaian tadi memberikan satu dorongan buat kita untuk mengembangkan kawasan kayu tangan sebagai kawasan heritage. Pasti dengan adanya pariwisata, kita bilang kan itu kan perubahan besar gitu ya. Pasti ada perubahan, pasti banyak dampaknya, baik positif dan negatif gitu ya. Dari sisi lingkungan dulu mungkin ya. Dulu sebelum adanya pariwisata di sini mungkin agak gelap, kan toko-toko di depan ini kan banyak yang tutup ya, tulisan disewakan, dijual dan segala macam. Benar-benar yang hampir kota mati. Dengan adanya pariwisata akhirnya kan lebih tertata. Sekarang ada istilahnya secara sukarela menjaga kebersihan masing-masing, itu lebih terang karena banyak lampu dan segala macam. Dari sisi sosial tadi mungkin perubahan seperti apa? Ya dulunya kan benar-benar yang di sini apa ya, apatis gitu ya, kayak eksklusif kadang-kadang kan di kampung-kampungku gitu kan, tapi sekarang orang lain datang gitu. Perubahan drastis kayaknya sih nggak begitu juga gitu ya, karena saya dan tim menyampaikan bahwasanya ayo berperan gitu loh. Cuma memang kan kita memotivasi kita ini yang punya kampung ini. Jadi jangan sampai istilahnya ya segala sesuatu ya monggo lah dari pengunjung mau apa langsung kita wujudkan, nggak juga gitu. Tapi kita yang punya andil di situ. Kayak aturan-aturan, norma-norma sebenarnya tanpa ditulis pun kan masuk ke mana aja tempat baru kan kita juga harus mematuhi itu kan ya. Kita pun menyampaikan ke warga berhak kok menegur kalau itu memang mengganggu, kayak gitu. Kita hanya punya batasan waktu berkunjung, sampai jam 10 malam. Dari sisi ekonomi pastinya gitu ya, dulu kan nggak ada tambahan ya, benar-benar yang mengandalkan pekerjaan utamanya. Kalau sekarang kita memperbolehkan, boleh buka usaha di rumah masing-masing. Tapi balik ada aturan yang kita sepakati. Jangan sampai model kayak kafe yang berjajar kursi yang mengganggu orang jalan. Jadi ya dengan adanya usaha yang ada otomatis ada tambahan secara ekonomi gitu.
Harapan saya, moga-moga pasar atau bangunan-bangunan itu masih bisa dijaga keutuhannya. Perkara fungsinya berubah, silakan. Sehingga nanti kalau misalnya orang jalan ke kaki tangan itu akan ingat, oh jalan kaki tangan itu jalan yang masih banyak dengan bangunan-bangunan lama yang masih bentuknya masih bisa dilihat, masih bertahan. Sehingga memori hasil melihat itu kan akan teringat. Perkara fungsinya tidak apa-apa. Nah harapannya bagaimana ya, saya nggak bisa mengatakan, ini tinggal harapan aja. Saya moga-moga begitu. Tapi siapa yang bisa mengatur atau membuat itu bertahan ya sudah di luar konteks saya.